Harjo, seorang pemuda lugu yang bekerja di warung bakso milik Junaidi, bosnya yang kejam dan tamak, tidak pernah menyangka bahwa nasibnya akan berakhir tragis. Suatu malam, ketika Harjo mengetahui rahasia kelam bosnya, bahwa Junaidi sering mencampur daging tidak layak, bahkan daging hewan curian, untuk menekan biaya produksi, ia berencana melaporkannya. Namun sebelum sempat berbicara, Harjo justru dijebak dan dihabisi oleh sang bos. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Warung bakso Junaidi Maknyus memang jadi tempat favorit warga desa. Letaknya strategis, di pinggir jalan dekat pertigaan utama yang tiap sore selalu ramai dilalui orang pulang kerja, anak sekolah, dan supir angkot yang singgah buat makan. Dari luar, warungnya sederhana. Dinding papan, spanduk lusuh, dan bangku panjang dari kayu. Tapi aroma kaldu yang keluar dari dapur selalu menggoda siapapun yang lewat. Junaidi, si pemilik warung, dikenal ramah dan suka bercanda dengan pembeli. Kalau ada pelanggan baru, ia selalu nyapa duluan. Cobain bakso saya, nggak bakal nyesel. Tapi orang-orang di sekitar tahu, senyum Junaidi hanya berlaku buat pelanggan. Buat anak buahnya, dia galak dan pelit. Harjo tahu betul soal itu. Sudah hampir setahun dia kerja di sana. Tiap pagi dia datang paling awal, buka gembok warung, bersihin meja, nyiapin bahan, sampai nyalain kompor buat rebus kuah. Semua dikerjakan sendiri. Kadang dibantu sedikit sama anak magang yang sering bolos. Walau gajinya kecil, Harjo tetap bertahan. Dia nggak punya pilihan lain. Orang tuanya sudah meninggal, dan dia tinggal sendirian di rumah kecil peninggalan almarhum bapaknya. Dia cuma butuh tempat kerja tetap dan uang buat makan sehari-hari. Sore itu pelanggan mulai berdatangan. Suara panci mendidih dan sendok beradu terdengar nyaring. Harjo sibuk nyiduk bakso dan mie ke mangkuk. Keringatnya menetes, tapi dia tetap senyum tiap kali pelanggan bilang, "Baksonya enak banget, Jo." Di tengah kesibukan, Junaidi datang dari belakang sambil bawa karung besar. Badannya agak gemuk, wajahnya penuh keringat, tapi langkahnya cepat. Karung itu tampak berat, sampai-sampai ia menyeretnya pelan ke dapur. "Pak, itu daging baru ya?" tanya Harjo tanpa curiga. "Udah, nggak usah nanya. Kamu giling aja," jawab Junaidi datar sambil menyalakan rokok. Harjo diam. Biasanya Junaidi selalu ngomong panjang lebar kalau ada bahan baru, tapi kali ini beda. Dari karung itu keluar bau aneh, bukan kayak daging sapi segar, ada aroma amis dan anyir yang menusuk hidung. Harjo sempat menutup hidungnya, tapi dia tetap melakukan perintah bosnya. Ia memasukkan potongan daging ke mesin penggiling. Teksturnya lembek dan warnanya agak pucat. "Aneh," gumamnya pelan. Tapi dia tak berani banyak bicara. Junaidi duduk di pojokan sambil memperhatikan dengan tatapan tajam, seolah ingin memastikan Harjo tidak berbuat macam-macam. Setelah adonan selesai digiling, Junaidi sendiri yang mengaduk dan membentuk bakso. Tangannya cekatan, tapi wajahnya tegang. "Nanti, kaldu saya yang racik," katanya cepat sebelum Harjo sempat menawarkan bantuan. Malam itu warung tutup lebih cepat dari biasanya. Harjo membersihkan meja sambil sesekali menguap. Tapi yang bikin heran, setelah semua panci sudah dibereskan, Junaidi tidak langsung pulang. Dia malah menunggu sampai Harjo benar-benar keluar dari warung. "Kunci pintunya rapat ya, nanti saya mau ambil sesuatu di dapur," katanya. Harjo menunggu saja, tapi dalam hatinya muncul rasa ganjil. Ini bukan pertama kalinya bosnya bersikap aneh. Beberapa minggu terakhir, Junaidi sering datang malam-malam ke warung. Kadang terdengar suara motor berhenti sebentar, lalu ada bunyi gesekan benda berat dari dapur. Tapi setiap ditanya jawabannya selalu singkat. "Itu daging tambahan, buat stok." Keesokan paginya, warung lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan baru. Ada yang datang dari kampung sebelah. "Baksonya gurih banget, dagingnya empuk," kata seorang supir truk sambil menambah mangkuk kedua. Junaidi terlihat puas. Ia senyum lebar,
Bahkan sempat kasih bonus es teh gratis untuk beberapa pelanggan. Tapi Harjo justru merasa canggung. Rasanya bakso itu memang beda. Entah kenapa tiap kali dia bantu nyicip kuah, perutnya mual. Ada rasa yang aneh, bukan karena bumbu, tapi seperti ada sesuatu yang gak seharusnya dimakan manusia. Siang itu Junaidi memberi Harjo sedikit uang tambahan. "Lumayan, biar kamu semangat," katanya. Tapi Harjo tahu, itu cuma cara supaya dia tetap diam dan tidak banyak tanya. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Warung makin terkenal, uang masuk makin banyak. Tapi perilaku Junaidi makin aneh. Kadang ia pulang larut malam, kadang malah tidak pulang sama sekali. Sering juga ia terlihat panik terutama kalau ada mobil polisi lewat depan warung. Suatu malam, Harjo tak sengaja melihat Junaidi memanggul karung besar lagi. Kali ini datangnya lewat pintu belakang. Jam menunjukkan hampir malam tengah. Harjo yang baru selesai mengepel lantai pura-pura nggak lihat, tapi matanya sempat menangkap karung itu meneteskan cairan merah ke tanah. Begitu Junaidi pergi ke dapur, Harjo menatap noda itu. Dia jongkok, menyentuhnya pelan. Terasa lengket. Begitu dicium, baunya mirip darah. Harjo langsung mundur. Jantungnya berdetak cepat. Masa iya dia beli daging segar tengah malam begini, pikirnya. Setelah itu Harjo mulai tidak nyaman bekerja di sana. Tapi setiap kali ingin berhenti, dia teringat kebutuhan hidupnya. Kalau keluar, dia nggak punya penghasilan. Sudahlah, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma daging sapi segar dari jagal malam. Namun rasa curiga itu terus menghantui. Tiap kali ke dapur pagi-pagi, selalu ada bekas cacaran darah di lantai, meskipun semalam warung sudah dibersihkan. Kadang juga ada bau busuk samar, seperti daging yang sudah lama disimpan. Suatu kali, Harjo tanya lagi dengan hati-hati, "Pak, itu stok daging yang baru dibawa malam-malam, dari mana ya?" Junaidi melotot tajam. "Kamu jangan ikut campur urusan saya. Tugas kamu cuma kerja, bukan tanya-tanya." Sejak saat itu suasana kerja berubah tegang. Harjo lebih banyak diam, tapi perasaan gelisahnya makin besar. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Warna daging yang berbeda, tulang-tulang kecil yang tak biasa, dan kadang ada potongan yang bentuknya aneh, seperti sendi manusia. Malam itu, ketika sendirian bersih-bersih, Harjo mendengar suara dari arah dapur. Seperti ada sesuatu yang jatuh. Dia melangkah pelan, membuka pintu, tapi dapur kosong. Hanya mesin penggiling yang masih meneteskan sisa adonan merah muda. Dia menatap mesin itu lama, lalu menelan ludah. "Aneh banget, kok bisa kayak gini?" gumamnya. Lalu dia mematikan lampu dan buru-buru pulang. Tapi bayangan karung dan bau amis itu terus menempel di pikirannya. Di rumah, Harjo tak bisa tidur. Matanya terpejam, tapi otaknya penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Junaidi? Dari mana datangnya daging itu? Dan kenapa tiap kali dia tanya, bosnya selalu marah? Beberapa hari berikutnya, pelanggan sempat mengeluh. Seorang ibu bilang baksonya terlalu lembek dan warnanya agak keabu-abuan. Tapi Junaidi cuma tertawa. "Itu daging baru, Bu. Lagi coba resep baru." Tapi di malam yang sama, Junaidi kembali datang ke warung sendirian membawa karung besar seperti biasa. Kali ini, dia tak sadar Harjo diam-diam mengintip dari kejauhan. Dari balik tirai dapur, Harjo melihat karung itu bergerak pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Dia menutup mulut, menahan napas. Junaidi menurunkan karung itu dengan hati-hati, lalu mengambil pisau besar dari rak dapur. "Ya Tuhan," bisik Harjo. Tapi dia tak bisa bergerak. Kakinya lemas. Malam itu, Harjo tahu ada sesuatu yang salah besar di warung itu. Sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar resep rahasia bakso gurih.
Dan sejak malam itu pula, rasa takut mulai menggantikan rasa lapar di setiap mangkuk bakso Junaidi Maknyus yang disajikan untuk pelanggan. Malam itu, udara terasa pengap. Warung sudah tutup, tapi Harjo masih di dalam, menyapu lantai sambil berpikir keras. Beberapa hari terakhir, tidurnya tidak nyenyak. Setiap kali dia menutup mata, bayangan karung dan bau amis dari dapur selalu terbayang. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Junaidi, tapi belum tahu apa. Dari kejauhan, suara motor berhenti di depan warung. Harjo buru-buru mematikan lampu ruang depan dan bersembunyi di balik tirai dapur. Melalui celah kecil, dia melihat Junaidi turun dari motor. Di boncengan, ada karung besar seperti biasa. Warna karungnya gelap dan bagian bawahnya basah. Harjo menahan napas. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik bosnya. Junaidi menurunkan karung itu dengan hati-hati, lalu menariknya masuk ke dapur lewat pintu belakang. Sambil bergumam pelan, ia menyalakan lampu dan mulai membuka karung sedikit. Harjo tak bisa melihat isinya dengan jelas, tapi ia mendengar bunyi benda berat jatuh ke lantai. Duk. Tak lama kemudian, Junaidi mengambil ember besar dan menuangkan air ke dalamnya. Ia tampak mencuci sesuatu, lalu memasukkannya ke dalam wadah lain. Setelah selesai, dia memadamkan lampu dan keluar sambil membawa rokok. Begitu yakin Junaidi sudah pergi, Harjo keluar dari tempat sembunyi. Tubuhnya gemetar. Tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia melangkah pelan ke arah karung yang masih terbuka sedikit. Saat ia menyingkap bagian atas karung, sesuatu yang basah dan dingin menyentuh tangannya. Harjo menatap isinya dengan mata terbelalak. Di dalam karung itu, ada potongan daging besar. Tapi di antara gumpalan lemak itu, terlihat jelas sesuatu yang tak mungkin salah. Jari manusia. Kuku panjangnya masih utuh. Ada bekas luka di pangkalnya. Harjo mundur sambil berjerit pelan. Perutnya mual, lututnya lemas. Ia menutup mulut dan berusaha menahan muntah. Tapi akhirnya isi perutnya keluar begitu saja. Bau darah bercampur amis memenuhi ruangan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia memegang kepala, tidak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. Astaga, jadi selama ini, gumamnya. Seketika semuanya terasa masuk akal. Kenapa bakso itu punya rasa aneh? Kenapa bosnya selalu datang malam-malam? Kenapa karung itu selalu diturunkan diam-diam? Harjo terduduk di lantai. Ia menangis pelan. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak bisa disudahi. Tapi setelah beberapa menit, pikirannya mulai bekerja. Ia sadar ini bukan saatnya panik. Aku harus lapor, ucapnya lirih. Pagi harinya, suasana warung seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, aroma kaldu memenuhi udara. Tapi bagi Harjo, semuanya terasa aneh. Ia nyaris tak bisa menatap bakso yang ia hidangkan. Setiap kali melihat adonan daging di mangkuk, bayangan jari manusia itu muncul di kepalanya. Setelah warung agak sepi, ia akhirnya bicara. Pak, suaranya pelan tapi tegas. Saya udah tahu semua. Tahu apa? Yang di karung semalam. Itu bukan daging sapi kan? Raut wajah Junaidi berubah. Awalnya kaget, lalu matanya menyipit. Kamu ngintip saya? Saya nggak sengaja, tapi saya lihat sendiri, Pak. Ada jari manusia di situ. Saya nggak bisa pura-pura nggak tahu. Ini harus dilaporin polisi. Tangan Junaidi yang tadinya santai menggenggam cangkir kopi mendadak bergetar. Ia meletakkannya pelan di meja. Tatapannya dingin. Kamu pikir kamu siapa, Jo? Berani ngatur saya? Bukan begitu, Pak. Tapi ini dosa besar. Kalau ketahuan orang, kita bisa masuk penjara.
Junaidi tertawa pendek, tapi tawanya terdengar kaku. Kita? Hah, kamu pikir saya bakal bawa-bawa nama kamu? Kamu yang kerja di sini, kamu juga ikut tanggung jawab. Kalau polisi tahu, kamu duluan yang diciduk. Harjo membeku, wajahnya pucat. Saya nggak ikut, Pak. Saya cuma kerja. Tapi kamu yang giling dagingnya kan? Kamu yang bantu aduk adonan. Jadi jangan sok bersih. Kata-kata itu membuat Harjo semakin takut. Tapi di dalam hatinya ia tahu ia tidak bisa terus diam. Saya nggak peduli, Pak. Saya tetap mau lapor. Apapun resikonya. Junaidi terdiam beberapa detik. Lalu berdiri. Tatapannya tajam seperti pisau. Kamu mau lapor? Silahkan. Tapi jangan nyesal nanti. Harjo tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan pura-pura kembali bekerja. Dalam hatinya, ia sudah berencana. Malam nanti ia akan pergi ke rumah Pak RT dulu, minta tolong buat ngasih tahu polisi. Tapi rencananya tidak berjalan seperti yang ia pikirkan. Malam itu, setelah warung tutup, Harjo membersihkan meja seperti biasa. Ia sendirian karena Junaidi bilang mau keluar sebentar. Semuanya terlihat tenang, tapi perasaannya gelisah. Ia ingin cepat-cepat pulang. Saat sedang mengelap panci, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Pak Junaidi, panggilnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara pintu dapur terbuka pelan. Harjo memutar tubuh. Di tangannya masih ada kain lap basah. Pak, saya mau pamit dulu. Besok buka pagi lagi. Dari arah dapur muncul bayangan Junaidi. Wajahnya dingin tanpa ekspresi. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu. Lingkis. Pak, ngapain bawa lingkis segala? Tanya Harjo gugup. Junaidi tidak menjawab. Langkahnya pelan maju. Kamu mau ke rumah Pak RT ya? Katanya dengan suara pelan tapi tajam. Harjo mundur setapak. Saya cuma... Jangan bohong. Saya tahu semuanya. Kamu pikir saya bogo? Harjo mundur lagi. Ia mencoba mencari jalan keluar tapi pintu depan sudah terkunci. Pak, saya nggak akan bilang siapa-siapa. Saya janji. Junaidi tertawa kecil. Terlambat, Jo. Kamu udah kebanyakan tahu. Dalam sekejap, Junaidi mengayunkan lingkis. Harjo menangkis dengan tangan, tapi hantaman keras mengenai bahunya. Ia terjatuh dan menjerit kesakitan. Pak, tolong, jangan Pak, teriaknya. Tapi Junaidi tak berhenti. Pandangannya seperti orang kesetanan. Kalau kamu diam aja dari awal, nggak bakal begini, bentaknya sambil mengayunkan lingkis lagi. Harjo berusaha merangkak, tapi kakinya tersandung meja. Lingkis berikutnya menghantam kepalanya. Dunia langsung gelap. Junaidi berdiri terengah-engah. Ia menatap tubuh Harjo yang tergeletak di lantai. Darah mulai menggenang di bawahnya. Ia menutup wajah dengan tangan. Tapi bukannya menyesal. Yang keluar dari mulutnya justru desahan lega. Maaf Jo, tapi saya nggak punya pilihan. Beberapa menit kemudian, ia menyeret tubuh Harjo ke arah dapur. Di sana, mesin penggiling daging sudah menunggu. Lampunya redup, dan udara di ruangan itu terasa lempap dan pengap. Sebelum menyalakan mesin, Junaidi menatap tubuh itu lama. Kamu mau lapor? Sekarang kamu jadi bagian dari daganganmu sendiri. Suara mesin mulai berputar pelan, lalu makin cepat. Bunyi logam bergesekan dengan daging menggema di ruangan sempit itu.
Di luar, malam sunyi. Tak ada yang tahu bahwa di balik warung bakso paling laris di desa itu sedang terjadi hal yang tidak bisa dimaafkan manusia maupun Tuhan. Dapur warung itu sunyi. Hanya suara serangga malam dari luar jendela yang terdengar. Lampu gantung berkelip lemah menyorot tubuh Harjo yang tergeletak di lantai. Darahnya mulai mengalir pelan, membentuk genangan kecil yang merembes ke celah ubin. Junaidi berdiri kaku di tempat. Tangannya masih memegang linggis yang berlumur darah. Napasnya berat, seperti baru habis berlari jauh. Ia menatap tubuh Harjo cukup lama, seolah menunggu sesuatu. Mungkin berharap pemuda itu bangun lagi. Tapi Harjo tak bergerak. Matanya menatap kosong ke arah atap, sementara darah di pelipisnya menetes ke lantai dengan suara pelan. Tik, tik, tik. Beberapa menit kemudian, Junaidi menjatuhkan linggis dan memegangi kepala. Astaga, apa yang gue lakuin? Gumamnya, suaranya serak. Tapi rasa panik itu hanya sebentar. Ia menatap sekeliling, sadar bahwa ia tak bisa membiarkan tubuh itu di sana. Kalau sampai orang tahu, habislah dia. Ia berjalan ke arah mesin penggiling daging di pojok dapur. Mesin itu masih kotor sisa kerja sore tadi. Junaidi menyalakan saklarnya, terdengar suara dengungan rendah yang biasa ia dengar tiap hari. Tapi kali ini suaranya terdengar lain, lebih berat, seperti menolak apa yang akan dilakukan. "Maaf Jo," katanya lirih sambil menyeret tubuh itu perlahan. "Tapi kamu maksa sendiri." Ia mengambil pisau dapur dan memotong sebagian pakaian Harjo agar mudah diangkat. Tangannya gemetar, tapi matanya tetap dingin. Satu persatu ia masukkan potongan daging ke mesin penggiling. Seperti biasa ia memproses daging sapi. Darah bercampur lemak mencurat ke dinding. Wajahnya menegang, tapi ia tetap melanjutkan. Suara mesin berderu keras menelan tubuh Harjo sedikit demi sedikit. Bau logam bercampur amis memenuhi dapur. Setiap kali potongan terakhir masuk ke mesin, Junaidi menutup matanya rapat-rapat, berusaha tidak muntah. Setelah selesai, ia mematikan mesin lalu mengambil air untuk membersihkan lantai. Tapi tak peduli seberapa banyak ia siram, bekas darah tetap menempel samar di sela ubin. "Sudah, cukup," katanya pelan mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia kemudian mengaduk hasil gilingan itu ke dalam wadah besar dan menambahkan bumbu seperti biasa, garam, bawang putih, tepung tapioka, dan sedikit lada. Tangannya bekerja otomatis, tapi pikirannya kosong. Setelah semua selesai, ia menaruh adonan di kulkas besar. Besok pagi jualan seperti biasa, gumamnya, nggak boleh ada yang tahu. Pagi datang seperti tak terjadi apa-apa. Sinar matahari menembus jendela dapur, mengenai meja dan alat masak. Junaidi duduk di kursi depan warung, mengunyah roti sambil menatap jalan. Tapi dalam hatinya masih ada sisa takut yang menekan. Saat pelanggan mulai datang, ia memaksa tersenyum. "Bakso spesial, Pak, tambah tahu goreng," katanya seperti biasa. Tak ada yang mencurigai apapun. Tapi begitu uap kuah bakso naik ke udara, ada sesuatu yang aneh. Bau kaldu hari itu lebih tajam dari biasanya. Tapi entah kenapa pelanggan justru memuji. "Wah, ini baru daging asli, lembut banget," kata seorang pelanggan tetap sambil menambah porsi kedua. Junaidi tersenyum kaku. "Iya, resep baru," jawabnya datar. Dalam hatinya ia ingin muntah, tapi ia tak bisa berhenti melayani pembeli. Siang berlalu, uang di laci makin banyak, tapi makin sore, kepala Junaidi terasa berat. Mungkin karena semalam dia tidak tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Harjo menatapnya. Mata kosong itu seolah masih hidup. Ketika malam datang dan warung sudah tutup, Junaidi duduk sendirian di dapur. Ia menatap mesin penggiling yang sudah bersih, tapi semakin lama ia tatap, semakin jelas bayangan merah di permukaannya. Seolah noda darah itu muncul lagi. Ia berdiri, menatap sekeliling, dapur sepi, tapi rasanya seperti ada orang lain di sana.
Ia mematikan lampu lalu keluar ke ruang depan. Tapi baru beberapa langkah terdengar suara brrrr. Mesin penggiling itu menyala sendiri. Junaidi menoleh cepat, lampu dapur ikut berkedip-kedip. Suara mesin makin keras. Ia berjalan mendekat perlahan sambil memegang pisau, matanya menatap tajam ke arah alat itu. Tapi saat ia sampai di dekatnya, mesin tiba-tiba berhenti. Sunyi. Ia menghela napas lega. Mungkin korslet, katanya pelan. Tapi ketika ia hendak pergi, suara mesin kembali menyala, kali ini disertai suara lain, seperti suara orang mengerong pelan dari dalam mesin. Junaidi mundur. "Siapa itu?" teriaknya panik. Tak ada jawaban, tapi erongan itu makin jelas. Lalu terdengar suara logam beradu keras, seperti ada sesuatu di dalam mesin yang berusaha keluar. Ia mematikan saklar berkali-kali, tapi suara itu tidak berhenti. "Diam anjing!" teriaknya sambil menendang mesin itu. Seketika, mesin berhenti total. Junaidi terdiam di tengah dapur yang hening. Napasnya terengah-engah. Ia menatap mesin itu dengan tatapan kosong, lalu tertawa kecil. "Gua cuma halu, capek aja," gumamnya. Tapi malam itu, ia tidak berani tidur di rumah. Ia memilih berbaring di kursi depan warung dengan lampu semua nyala. 2 hari kemudian, polisi datang mencari Harjo. Ternyata tetangga Harjo melapor karena pemuda itu tak pulang-pulang. "Katanya kerja di sini ya Pak?" tanya salah satu petugas. Junaidi langsung tersenyum palsu. "Iya betul Pak, tapi dia udah seminggu nggak masuk. Katanya mau pulang kampung." Jawabnya santai. Polisi cuma mencatat singkat dan pergi tanpa curiga. Begitu mereka pergi, Junaidi duduk lemas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hampir aja, gumamnya, tapi dalam hatinya rasa bersalah itu mulai tumbuh. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, dan setiap kali ia melihat daging mentah, dadanya terasa sesak. Suatu malam ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Harjo duduk di meja dapur. Wajahnya pucat dengan darah mengalir dari kepala. "Pak, daging saya empuk kan?" katanya dengan suara datar. Junaidi terbangun dengan teriakan keras, tubuhnya penuh keringat. Sejak itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Kadang ia menemukan bekas jejak kaki basah di landai, padahal ia yakin sudah mengelap semuanya. Kadang, alat penggiling berpindah posisi sendiri. Dan setiap malam, bau amis darah seperti muncul lagi di udara, meski sudah dibersihkan berkali-kali. Suatu pagi, ia menemukan panci kuah bakso tumpah tanpa sebab. Di lantainya, bekas cairan itu membentuk pola seperti tangan. Junaidi terpaku beberapa detik sebelum buru-buru membersihkannya. Tapi saat ia menunduk, ia mendengar bisikan pelan di telinganya. Suara yang tak asing. "Pak?" Ia langsung menoleh. Tapi tak ada siapapun. Hari-hari berikutnya, Junaidi mulai kehilangan akal sehat. Ia jarang keluar rumah, jarang mandi, dan selalu menyalakan lampu dapur meski di siang hari. Pelanggan mulai memperhatikan perubahan itu, tapi tak ada yang berani bertanya. Sampai suatu malam, ketika ia sedang duduk di dapur, suara mesin itu kembali menyala sendiri. Kali ini lebih keras, seperti memanggil. Junaidi menatap alat itu dengan mata merah. "Kamu mau apa, Jo?" teriaknya. Tak ada jawaban, tapi dari dalam mesin keluar cairan merah yang menetes pelan, menimbulkan bau busuk. Junaidi jatuh duduk, tubuhnya gemetar. Ia menatap tangannya yang kini juga berlumuran darah. "Ampun Jo, saya salah," suaranya serak, tapi tak ada siapapun yang menjawab kecuali suara mesin yang terus berputar pelan, seperti sedang menertawakan kebodohan manusia yang mencoba menghapus dosa dengan cara menambah dosa baru. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin masuk lewat celah jendela dapur, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Di kamar belakang, Junaidi terbangun dengan napas tersengal. Ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari luar kamar. Tubuhnya basah oleh keringat, meski cuaca dingin. Ia duduk di ranjang, menatap jam dinding. Pukul 2:15. Sunyi. Tapi di tengah kesunyian itu, terdengar suara samar dari arah dapur. Duk, duk, duk.
seperti seseorang sedang menyeret sesuatu berat di lantai. Angin kali, gumamnya mencoba menenangkan diri, tapi suaranya sendiri terdengar gemetar. Ia meneguk air dari gelas di meja, lalu berusaha tidur lagi. Tapi suara itu malah makin jelas. Kali ini terdengar seperti langkah kaki yang berat, menyeret seperti orang pincang. Srek, srek. Junaidi membuka mata lebar-lebar. Ia duduk tegak, matanya mengarah ke pintu kamar. "Siapa di luar?" tanyanya keras, tapi tak ada jawaban. Ia mengambil senter dari meja dan berjalan pelan ke arah dapur. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan kakinya. Saat ia membuka pintu dapur, lampu mendadak padam. Semua gelap total. Hanya cahaya kecil dari senter yang bergetar di tangannya. "Siapa di sini?" bentaknya lagi. Suaranya terdengar lebih panik. Dari arah belakang mesin penggiling, terdengar suara seretan pelan, seperti ada karung yang digeser di lantai. Junaidi menyorot senter ke arah suara. Tak ada apa-apa, hanya lantai yang kotor. Tapi tiba-tiba terdengar bisikan dari dekat telinganya. Pelan, serak, dan jelas. "Pak, daging saya empuk kan?" Junaidi langsung menjerit. Senternya jatuh ke lantai, cahayanya berputar acak. Ia berlari keluar dari rumah tanpa menoleh ke belakang. Pintu dapur terbuka lebar, dan dari dalam terdengar suara mesin penggiling menyala sendiri. Ia baru berhenti setelah sampai di depan warung. Duduk di lantai sambil memegangi dada. Napasnya terengah-engah. "Itu cuma halusinasi, cuma mimpi buruk," katanya berulang-ulang, tapi tubuhnya gemetar hebat. Sejak malam itu, Junaidi tidak berani tidur sendirian. Ia memanggil istrinya yang selama ini tinggal di rumah saudaranya untuk menemani. Tapi istrinya, Ratmi, merasa ada yang aneh. Begitu masuk ke rumah, ia langsung mengeluh. "Mas, kok rumahnya bau aneh ya? Kayak bau daging basi," katanya sambil menutup hidung. Junaidi cuma tersenyum kaku. "Ah, itu mungkin sisa masakan." Ia tidak berani cerita sebenarnya. Malam kedua, Ratmi ikut tidur di kamar belakang. Tapi baru lewat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara panci jatuh dari dapur. "Mas, itu apa?" tanyanya pelan. "Diam aja, aku lihat dulu." Junaidi mengambil pisau kecil dan berjalan ke dapur. Tapi saat ia menyalakan lampu, semua perabot di dapur berantakan. Panci besar berisi kuah bakso tumpah di lantai, sendok-sendok berserakan. Ia tertegun melihat lantai basah itu. Kuahnya membentuk pola seperti bekas tangan yang menyeret ke arah pintu belakang. Ia mundur pelan, jantungnya berdegup cepat. Ratmi yang penasaran ikut mendekat. "Mas, siapa yang ngelakuin ini?" Junaidi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah mesin penggiling daging yang kini terbuka sedikit. Dari dalamnya menetes cairan merah gelap, padahal mesin itu belum dipakai lagi sejak kejadian Harjo. Ratmi mendekat sambil menatap isi mesin. Tapi sebelum sempat bicara, lampu dapur padam lagi. Gelap. Terdengar suara langkah kaki berat dari arah pintu belakang. Seret, seret. Ratmi memegang tangan suaminya erat-erat. "Mas, itu siapa?" "Diam," bisik Junaidi. Ia mencoba menyalakan senter, tapi tangannya gemetar. Begitu senter menyala, cahaya menyolot sesuatu di lantai. Jejak kaki basah menuju kamar mereka. Ratmi menjerit kecil, "Mas, itu basahnya kayak darah." Tanpa pikir panjang, Junaidi menarik istrinya keluar rumah. Mereka menginap di warung malam itu. Tapi di warung pun mereka tidak bisa tidur. Setiap kali angin berhembus, terdengar suara lirih seperti orang memanggil dari arah dapur. "Pak, jangan tinggalkan saya." Ratmi memeluk suaminya erat-erat. "Mas, itu suara siapa?" Junaidi tidak menjawab. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Dalam hatinya, ia tahu suara itu milik siapa. Keesokan paginya, Junaidi menutup warung. Ia pura-pura sakit kalau ada yang tanya.
Tapi warga mulai heran kenapa ia sering bicara sendiri dan jarang keluar rumah. Beberapa kali terlihat ia berdiri di depan dapur sambil menatap kosong ke arah mesin penggiling, seperti sedang bicara dengan seseorang. Suatu siang, anak kecil yang lewat depan rumahnya menjerit. Ia melihat dari celah jendela, ada bayangan laki-laki berdarah berdiri di belakang Junaidi. Tapi ketika orang-orang datang, bayangan itu hilang. Malamnya, teror datang lagi. Saat Junaidi sedang cuci tangan di wastafel, cermin di depannya berkabut. Ia usap permukaannya dengan tangan, tapi tiba-tiba terlihat bayangan Harjo di belakangnya. Wajah pucat, kepala berdarah, matanya menatap tajam. "Pak," suara itu muncul pelan dari belakang. Junaidi menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Begitu kembali menatap cermin, wajah Harjo sudah lebih dekat, tepat di belakangnya. Mulutnya terbuka lebar meneteskan darah. Junaidi teriak sekencang-kencangnya sampai istrinya datang. Tapi ketika Ratmi melihat, cerminnya hanya retak, tidak ada apa-apa di sana. "Mas, udah, tobat mas. Aku nggak tahu kamu melakuin apa, tapi ini udah nggak wajar," kata Ratmi sambil menangis. Junaidi hanya diam di lantai, memegangi kepala. "Aku salah, Mi. Aku udah salah besar." Beberapa malam kemudian, Ratmi tak tahan lagi. Ia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya, meninggalkan Junaidi sendirian. "Kalau mas gak mau cerita, aku gak mau ikut sengsara," katanya sambil menangis. Junaidi tak menahan. Ia hanya diam menatap istrinya pergi. Rumah itu kini benar-benar sepi. Malamnya, suara langkah kaki kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini bukan satu, tapi banyak, seperti ada beberapa orang berjalan di dapur. Pintu rumah berderit sendiri, dan jendela terbuka, dan angin dingin menerpa wajah Junaidi. Ia berlari ke ruang depan sambil berteriak, "Udah, cukup, aku nyerah!" Tapi tak ada yang mendengar. Dari arah dapur, muncul suara mesin penggiling yang menyala lagi. "Pak!" Suara itu muncul bersamaan dengan suara mesin. Junaidi menatap dapur dengan wajah pucat. "Apa yang kamu mau, Jo?" teriaknya. "Daging saya empuk kan, Pak?" Seketika lampu di dapur menyala sendiri, dan Junaidi melihat sosok Harjo berdiri di sana. Tubuhnya rusak, kulitnya sobek, darah menetes ke lantai. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Junaidi mundur sampai menabrak kursi. "Ampun, Jo, aku minta ampun." Tapi Harjo tidak menjawab. Ia melangkah maju. Setiap langkah menimbulkan suara serak, serak yang sama seperti malam pertama. Sosok itu berhenti di depan Junaidi, menunduk sedikit, lalu tersenyum dingin. Sekarang giliran bapak yang digiling. Lampu langsung padam. Suara jeritan Junaidi menggema sepanjang malam, tapi tidak ada yang berani mendekat. Pagi harinya, warga menemukan warung dan rumah dalam keadaan berantakan, tapi Junaidi menghilang tanpa jejak. Hanya satu hal yang aneh. Di atas meja dapur, ada semangkuk bakso yang masih hangat, dan di dalamnya ada cincin kawin milik Junaidi. Sejak malam Junaidi menghilang dari warung, desa jadi heboh. Banyak warga membicarakan hal aneh yang terjadi di sekitar tempat itu. Siang hari mungkin terlihat biasa saja, tapi begitu malam tiba, dari arah warung sering terdengar suara mesin berderu pelan, seperti sedang menggiling sesuatu. Beberapa warga yang lewat malam-malam mengaku mencium bau amis menyengat dari dapur warung itu. Ada juga yang bilang melihat sosok laki-laki berdiri di balik jendela, padahal rumah itu kosong. Rumor pun cepat menyebar. Katanya, arwah Harjo belum tenang. Satu persatu, pelanggan lama warung mulai jatuh sakit. Awalnya cuma demam ringan, tapi kemudian mereka mulai mengalami mimpi buruk yang sama. Tubuh mereka dimasukkan ke mesin penggiling, dan dari dalam mesin, mereka mendengar suara Junaidi menjerit minta ampun. Seorang pemuda bernama Seno, yang dulu sering makan bakso di situ, tiba-tiba sakit keras. Badannya panas, matanya melotot setiap kali tidur. Ibu Seno panik dan memanggil dukun kampung. Tapi saat dukun mencoba menenangkan,
Seno tiba-tiba muntah keras. Dari mulutnya keluar bola daging kecil berwarna hitam, mirip bakso yang gosong. Semua yang melihat langsung ketakutan. "Ini bukan penyakit biasa," kata dukun itu dengan wajah tegang. "Ada kutukan dari darah yang belum tenang." Kabar itu cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai takut makan daging bakso dari manapun. Bahkan warung-warung lain ikut sepi karena takut dianggap pakai bahan yang sama. Sementara itu, Junaidi masih hidup, tapi tidak lagi seperti dulu. Ia tinggal sendirian di rumah tua itu dengan pikiran yang makin kacau. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, dan tubuhnya kurus. Ia jarang keluar, dan kalau keluar pun cuma beli arak di warung depan. Rumah itu bau sangit. Di dapurnya, mesin penggiling yang dulu ia pakai masih ada tapi sudah berkarat. Meski begitu, tiap malam mesin itu tetap menyala sendiri. Kadang suara mesinnya kecil, kadang keras seperti orang marah. Suatu siang, Junaidi mencoba menyingkirkan alat itu. Ia menyeretnya keluar rumah, lalu menyiram bensin di atasnya. "Habis kau," katanya sambil menyalakan korek api. Tapi begitu api menyala dan mendekat, bensin itu tidak terbakar. Api padam begitu saja, seolah disiram air. Dari dalam mesin terdengar suara tawa pelan, lirih tapi jelas. "Hehehe, kenapa buru-buru, Pak?" Junaidi langsung menjatuhkan koreknya dan mundur beberapa langkah. "Pergi kau!" teriaknya panik. Tapi suara itu hanya tertawa lagi, lebih keras. Dari dalam asap, muncul bayangan hitam menyerupai wajah Harjo, menatap tajam. Sejak hari itu, Junaidi tak lagi keluar rumah. Ia minum arak tiap malam untuk menenangkan diri, tapi justru semakin parah. Kadang ia tertawa sendiri, kadang bicara soal Harjo ada di depannya. Suatu malam ia duduk di ruang tengah sambil meneguk arak dari botol besar. Matanya sayu tapi penuh emosi. "Kamu seneng ya, Jo?" katanya sambil menunjuk ke arah dapur. "Kamu udah bikin hidupku hancur. Tapi jangan kira aku takut." Ia tertawa keras, hampir seperti orang gila. "Kalau kamu memang gentayangan, tunjukin diri kamu sekarang. Ayo, hadap aku. Jangan cuma bisik-bisik di telinga." Suara itu menggema di dalam rumah yang gelap. Sesaat hening. Tapi kemudian terdengar langkah kaki dari arah dapur. Pelan, tapi pasti. Srek. 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 Lampu di ruang tengah berkedip. Angin dingin berhembus lewat jendela membuat tirai bergerak sendiri. Junaidi menatap ke arah dapur dengan mata merah. "Ayo, tunjukin mukamu." Perlahan, dari balik pintu dapur, muncul sosok Harjo. Wajahnya rusak, kulitnya sobek di pipi dan darah menetes dari kepala. Bajunya masih sama seperti malam ia mati, penuh noda dan robek di sana-sini. "Pak, sekarang giliran saya yang menggiling Bapak." Junaidi mundur sambil gemetar. "Jo, jangan Jo, aku nggak sengaja." Tapi Harjo melangkah terus. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Sosok itu berhenti di depan mesin penggiling. Tiba-tiba, mesin itu nyala sendiri, bergetar hebat seolah menunggu perintah. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Jo, ampuni aku," pinta Junaidi sambil berlutut. "Aku hilaf, aku takut ketahuan, aku nggak mau masuk penjara." Tapi wajah Harjo tetap datar. Ia menatap Junaidi lama, lalu tersenyum sinis. "Aku juga takut, Pak, waktu Bapak mukul aku dari belakang." Suara mesin makin keras. Junaidi mencoba kabur tapi pintu rumah menutup sendiri. Semua jendela bergetar hebat. Harjo melangkah pelan, mendekati Junaidi yang kini terpojok di lantai. "Sekarang giliran aku yang balas dendam," katanya datar. Tiba-tiba, tangan Harjo yang berlumuran darah mencengkram bahu Junaidi. Tubuhnya terasa dingin seperti es. "Masuk, Pak."
bisiknya sambil mendorong kepala Junaidi ke arah mesin penggiling. Junaidi menjerit keras, berusaha melawan tapi tangannya seperti menempel ke tubuh arwah itu. Mesin bergetar makin kuat, suara metalnya menderu. Dalam beberapa detik, jeritan Junaidi berhenti. Mesin itu mendadak mati. Hening. Harjo berdiri di depan mesin itu, lalu perlahan menghilang, meninggalkan bau amis yang menyesakkan. Di dalam mesin, cairan merah kental mengalir pelan ke lantai. Keesokan paginya, warga mendengar suara aneh dari rumah Junaidi. Ketika beberapa orang mencoba masuk, pintu terbuka sendiri. Dapur berantakan, dan di atas meja ada semangkok bakso baru, masih hangat. Tapi yang bikin semua orang pucat, di dalam adonan bakso itu terlihat potongan jari manusia. Polisi dipanggil. Mereka menemukan sisa-sisa daging di mesin penggiling yang ternyata cocok dengan DNA Junaidi. Tak ada tanda-tanda Harjo, tapi semua orang tahu arwahnya belum benar-benar pergi. Setelah kejadian itu, warung bakso Junaidi Maknyus ditutup permanen. Warga setempat sepakat membakarnya, berharap kutukan itu berhenti. Tapi anehnya, meski warung sudah hangus, bau daging gosong tetap tercium tiap malam Jumat. Beberapa orang yang lewat mengaku masih mendengar suara mesin penggiling dari arah bekas warung itu. Kadang juga terdengar suara orang berbicara pelan, seperti dua orang sedang bertengkar. "Pak, daging saya empuk kan? Jangan, ampun!" Dan setelah itu, suara tawa serak yang mengerikan. Pagi itu suasana desa geger. Bau busuk tercium dari arah warung bakso Junaidi Maknyus yang sudah beberapa hari tidak buka. Awalnya warga mengira ada bangkai tikus atau ayam mati di sekitar dapur. Tapi makin siang, bau itu semakin kuat sampai bikin mual. Pak Slamet, tetangga paling dekat dengan warung, menutup hidung sambil ngomel. "Waduh, ini bukan bau biasa, kayak bangkai manusia." Beberapa warga lain datang, ikut penasaran. Mereka mengetuk pintu warung, tapi tidak ada yang menjawab. Pintu terkunci rapat dari dalam. "Jangan-jangan si Junaidi kenapa-kenapa," kata salah satu warga. Akhirnya mereka sepakat mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, bau busuk langsung menyambar keras. Semua orang yang berdiri di depan langsung mundur sambil menutup hidung. Seorang ibu sampai muntah di tempat. Di dalam, ruangan penuh lalat. Suhu di dalam rumah juga aneh, panas dan pengap seperti sudah lama tidak dibuka. Ketika mereka masuk lebih dalam, pemandangan mengerikan menunggu di dapur. Di sana, tubuh Junaidi hancur di dalam mesin penggiling daging. Separuh badannya sudah masuk ke dalam dan darahnya mengalir ke seluruh lantai sampai membentuk genangan. Potongan kain baju dan serpihan tulang terlihat di sekitar mesin. Salah satu warga langsung menjerit, "Astagfirullah, ini apaan?" Yang lain mundur ketakutan, tak ada yang berani mendekat. Mesin penggiling itu masih menyala pelan, seperti sedang bekerja. Suaranya berputar lambat tapi stabil. Tidak ada orang lain di sekitar sana. Hanya Junaidi atau sisa-sisa tubuhnya yang jadi korban. Pak RT segera menelepon polisi. Tak lama kemudian petugas datang dan langsung memasang garis kuning di sekitar warung. Polisi berpakaian lengkap masuk ke dapur dengan masker tebal. Salah satu dari mereka berkata lirih, "Ini bukan bunuh diri biasa." Mereka mencoba mematikan mesin, tapi anehnya, saklar tidak merespon. Mesin baru berhenti setelah salah satu polisi mencabut kabel utama dari dinding. Begitu mesin mati, suasana langsung jadi hening. Hanya bunyi lalat yang masih mengerubungi darah. Kapolsek yang memimpin penyelidikan terlihat pucat. "Tidak ada jejak orang lain di sini," katanya setelah beberapa saat. "Pintu terkunci dari dalam. Jelas, tidak ada yang masuk atau keluar." Warga yang menunggu di luar berbisik-bisik, "Pasti arwah Harjo. Dia balas dendam." Yang lain hanya mengangguk, wajahnya tegang.
Sore harinya, jenazah Junaidi dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Tapi hasilnya membingungkan. Tidak ada tanda perlawanan di tubuhnya, seolah ia masuk ke mesin penggiling daging dengan sendirinya. Polisi bingung menjelaskan logikanya. Di sisi lain, warga desa makin yakin kalau semua ini ulah arwah. Apalagi malamnya, meski mesin sudah disita polisi, beberapa orang yang lewat depan warung mengaku masih mendengar suara berderu dari dalam rumah yang kini kosong. Pak Selamat bercerita, "Tadi malam saya lewat situ. Tiba-tiba dari dalam rumah kedengeran suara mesin kayak dulu. Saya pikir polisi datang lagi. Tapi pas saya lihat ke jendela, kosong, gelap. Tapi baunya, ya Allah, bau daging amis banget." Sejak itu tak ada yang berani lewat jalan depan warung kalau sudah malam. Anak-anak dilarang main dekat situ. Beberapa hari kemudian, keluarga Junaidi memutuskan untuk menutup warung itu selamanya. Mereka memanggil beberapa orang untuk membersihkan tempat itu, tapi pekerja yang datang hanya bertahan sebentar. "Maaf Pak, saya nggak sanggup. Pas saya pel-pel lantai, saya dengar suara orang ngeluh dari arah dapur, kayak orang kesakitan." Akhirnya keluarga Junaidi memanggil seorang kakek tua yang dikenal warga sebagai Kiai Hasan, tokoh agama yang dihormati di desa itu. Beliau datang sore hari ditemani beberapa santri. Begitu masuk ke warung, Kiai Hasan langsung berhenti di depan pintu dapur. "Tempat ini penuh energi kotor," katanya pelan. Ia menatap mesin penggiling yang masih ada di sana. Ternyata polisi belum sempat membawanya karena masih diperiksa. Kiai Hasan duduk di lantai, menunduk, lalu membaca doa panjang. Suara bacaannya dalam, tenang, tapi udara di sekitar tiba-tiba terasa berat. Para santri yang ikut mulai pucat. Beberapa bahkan mengaku mencium bau darah meski semua sudah dibersihkan. Tiba-tiba, mesin itu bergetar sendiri, padahal tidak tersambung ke listrik. Semua orang terkejut. Salah satu santri hampir lari, tapi Kiai Hasan menatap tajam ke arah mesin. "Jangan takut, ini cuma sisa arwah yang belum diterima tanah." Ia melanjutkan doanya lebih keras, menutup dengan azan. Begitu kalimat terakhir keluar dari mulutnya, betaran mesin langsung berhenti. Suasana menjadi tenang. Bau amis yang tadinya menyengat perlahan hilang. Kiai Hasan berdiri lalu berkata kepada keluarga Junaidi, "Arwahnya sudah diambil, tapi jangan pernah buka tempat ini lagi. Biarkan jadi pelajaran buat semua." Beberapa minggu kemudian, keluarga Junaidi menjual tanah warung itu ke pemerintah desa. Bangunannya dibongkar dan di tempat itu dibangun taman kecil dengan pelang bertuliskan, "Dilarang membangun atau berjualan di area ini." Meski begitu, cerita tentang warung bakso itu tetap hidup di antara warga. Setiap malam Jumat, masih ada orang yang bilang mendengar suara mesin dari arah taman. Kadang samar, kadang jelas. Ada juga yang lewat malam-malam mencium bau daging rebus yang muncul tiba-tiba. Pernah seorang tukang ojek berhenti di dekat taman karena ban motornya bocor. Saat ia jongkok mengganti ban, dari arah pohon besar ia mendengar suara bisikan pelan. "Pak, daging saya empuk kan?" Tukang ojek itu langsung kabur tanpa menoleh lagi. Sejak itu, tak ada yang berani berhenti di sekitar situ setelah maghrib. Anak-anak, mesin penggiling tempat Junaidi mati akhirnya dibawa ke kantor polisi kabupaten. Tapi anehnya, setiap kali petugas mencoba memindahkannya ke gudang, mesin itu mengeluarkan suara berderik, seolah menolak. Akhirnya mereka menyimpannya di ruang khusus yang tertutup. Salah satu polisi bercerita ke warga, "Kami udah copot kabelnya tapi malam-malam suka nyala sendiri. Nggak lama, langsung mati lagi." Kini warung bakso itu tinggal kenangan, tapi kisahnya jadi peringatan di desa itu. Orang tua sering menggunakannya untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak serakah dan tidak menyakiti orang lain. "Kalau kamu bohong dan jahat," kata seorang bapak ke anaknya, "nanti arwah Harjo datang nyari kamu." Anak-anak pun langsung diam, tak berani membantah. Sudah hampir sebulan sejak kejadian mengerikan di warung bakso milik Junaidi. Walau bangunannya sudah diratakan,
Warga masih merasa ngeri setiap kali melewati tempat itu. Tidak ada yang berani bicara keras, apalagi menoleh ke arah bekas dapur yang dulu menjadi sumber bau busuk. Namun, anehnya, suasana desa tetap belum benar-benar tenang. Beberapa warga mengaku masih mendengar suara aneh di malam hari. Kadang suara seretan karung, kadang bunyi mesin berputar pelan. Ada juga yang bilang melihat bayangan hitam berdiri di bekas lokasi warung, menunduk seperti sedang menatap tanah. Desa itu mulai dihantui rasa takut yang tidak hilang-hilang. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Pedagang di sekitar situ pun memilih menutup dagangan lebih awal. Akhirnya beberapa tokoh desa sepakat memanggil Kiai Hasan, kakek sepuh yang dulu sempat memimpin doa ketika jenazah Junaidi ditemukan. Beliau dikenal bijak dan dihormati oleh semua warga. Sore itu, Kiai Hasan datang bersama beberapa santrinya dan tokoh kampung lain. Mereka membawa tikar, air putih dalam gendi, dupa, dan kitab. Warga berdiri mengelilingi area bekas warung yang kini sudah jadi tanah kosong. Kiai Hasan duduk bersila di tengah. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam menatap tanah yang dulunya adalah dapur tempat Harjo mati. Beliau berkata pelan, "Tempat ini menyimpan dua jiwa yang tidak tenang. Satu karena kejahatan, satu karena penderitaan. Malam ini kita doakan agar keduanya pulang dengan damai." Warga mengangguk. Suara angin berhembus pelan, menggoyang dedaunan di sekitar. Beberapa anak muda terlihat gugup, tapi mereka tetap ikut duduk bersila di belakang. Ketika Kiai mulai membaca doa, suasana mendadak berubah. Angin berhenti, udara terasa berat. Dari kejauhan terdengar suara seperti ranting patah, lalu samar-samar suara mesin menggiling pelan. Beberapa warga langsung menoleh panik, tapi Kiai Hasan tidak berhenti. Suaranya makin tegas, membaca ayat demi ayat. "Ya Allah, ampunilah dosa mereka yang telah dizalimi dan mereka yang menzalimi. Beri ketenangan untuk arwah yang terpenjara di tempat ini." Tiba-tiba, dari arah tanah bekas dapur muncul bau amis yang tajam, seperti darah segar. Warga mulai berbisik-bisik. Salah satu ibu muda sampai menangis ketakutan. Tapi Kiai Hasan tetap memejamkan mata, terus membaca doa. Kemudian, seorang santri yang duduk di dekatnya melihat sesuatu. Dari tanah yang lembab, muncul asap tipis yang perlahan membentuk bayangan sosok pemuda. Wajahnya rusak, tapi sorot matanya sedih, bukan lagi marah. "Harjo?" gumam salah satu warga pelan. Sosok itu berdiri diam beberapa detik, menatap Kiai Hasan yang terus melantunkan doa. Lalu samar-samar terdengar suara lirih, bukan seperti bisikan jahat, tapi lebih seperti keluhan lega. "Terima kasih, Kiai." Begitu kata itu terdengar, asap yang membentuk bayangan Harjo perlahan memudar. Bau amis menghilang, digantikan udara segar yang terasa anehnya sejuk. Warga semua terdiam, tidak ada yang berani bicara. Setelah doa selesai, Kiai Hasan menatap mereka satu persatu. Arwah Harjo sudah pergi, dia tidak lagi marah. Tapi tempat ini tetap harus dijaga, agar tidak ada lagi orang yang berbuat kejam di atas tanah ini. Seorang bapak bertanya pelan, "Kiai, kalau arwahnya sudah tenang, kenapa tempat ini masih terasa menyeramkan?" Kiai Hasan tersenyum tipis. "Karena dosa yang dilakukan di sini tidak bisa dihapus begitu saja. Manusia mungkin lupa, tapi bumi tidak akan pernah lupa. Bau darah, jeritan, dan ketakutan semuanya tersimpan di tanah. Itulah sebabnya kita harus berbuat baik dimanapun berada. Karena setiap tempat akan mengingat siapa yang pernah menodainya." Warga semua menunduk, tidak ada yang berani membantah.
Malam itu mereka menyalakan dupa dan menaburkan bunga di atas tanah bekas warung. Setelah itu, Kiai Hasan menutup dengan doa penyerahan arwah. Sejak malam itu, suara mesin penggiling tidak pernah terdengar lagi. Tidak ada lagi bau amis atau bayangan di tengah malam. Desa mulai tenang kembali. Tapi meski semua sudah berakhir, kisah tentang bakso berdarah tetap hidup di antara warga. Cerita itu jadi semacam legenda yang selalu diceritakan turun-temurun. Orang tua sering mengingatkan anak-anak mereka, "Kalau kamu kerja, jangan jahat sama bawahanmu. Ingat kisah Junaidi dan Harjo." Para pedagang pun menjadikan peristiwa itu pelajaran bahwa rezeki haram tidak akan membawa berkah. Bahkan sampai bertahun-tahun kemudian, setiap kali ada orang yang membuka usaha baru di desa itu, mereka selalu mengundang doa bersama dulu. Takut kalau arwah Harjo kembali marah karena tempat itu digunakan untuk keserakahan lagi. Kiai Hasan sendiri jarang bicara soal kejadian itu. Tapi pernah suatu kali, seorang wartawan dari kota datang menemuinya dan bertanya apakah ia percaya Junaidi benar-benar dibunuh arwah Harjo. Kiai hanya tersenyum, lalu menjawab singkat, "Yang membunuh Junaidi bukan arwah Harjo, yang membunuh dia adalah dosanya sendiri." Sejak itu, warga menyebut lokasi bekas warung itu dengan nama Tanah Doa, bukan Tanah Kutuk. Di situ sekarang berdiri sebuah pohon besar yang tumbuh cepat seolah menutupi semua jejak masa lalu. Setiap tahun warga selalu mengadakan tahlilan kecil di bawah pohon itu, mengenang Harjo. Tidak ada yang membawa dupa atau sesajen, hanya doa sederhana dan air putih. Kiai Hasan yang kini semakin tua sering berkata kepada murid-muridnya, "Harjo itu bukan hantu jahat, dia cuma korban yang minta keadilan. Kalau kamu mati dalam keadaan dizalimi, jiwamu pun tidak akan tenang sampai kebenaran ditegakkan." Kata-kata itu melekat di hati banyak orang. Pesan moral. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kejahatan dan keserakahan tidak akan pernah membawa ketenangan. Uang dan keuntungan yang didapat dari penderitaan orang lain pasti akan berbalik menjadi kutukan. Junaidi bisa menipu pembeli dan menutupi dosanya, tapi tidak bisa menipu hati nuraninya. Harjo memang mati, tapi ketulusannya membuat kebenaran akhirnya muncul. Kematian Junaidi bukan sekedar balas dendam arwah, melainkan keadilan dari langit bahwa setiap perbuatan akan kembali pada pelakunya, cepat atau lambat. Dan doa dari seorang yang ikhlas seperti Kiai Hasan dan warga desa mampu menenangkan arwah yang teraniaya sekaligus menutup luka tempat itu. Kini tanah bekas warung bakso itu menjadi saksi bisu bahwa dosa tidak akan hilang meski dicampur dalam adonan daging, dan kebaikan tidak akan sia-sia meski dikubur dalam darah.